Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Ditya. Saya mau mempresentasikan tugas individu saya, manajemen strategi yang berjudul Strategi Adaptasi Bisnis dan Distribusi Produk dalam meningkatkan daya saing usaha frozen food di pasar lokal. Saya Farisal Ditya dengan NIM B10220-169. Dan ini produk saya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Paragraf 1 pada artikel saya, perubahan pola konsumsi, urbanisasi yang semakin pesat, serta kesibukan kerja masyarakat menyebabkan terjadinya kelangkaan atau scarcity sehingga individu membutuhkan makanan yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Kondisi ini mendorong meningkatkan minat terhadap produk frozen food karena dianggap mampu menghemat waktu tanpa mengurangi cita rasa dan kualitas. Selain itu, kemajuan teknologi pengelolaan makanan dan penerapan sistem rantai dingin atau cold chain turut mendukung pertumbuhan industri frozen food. Situasi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi melalui adaptasi produk, penerapan teknologi, distribusi modern, serta pemanfaatan platform digital agar daya saing dapat meningkat. Yang kedua yaitu fenomena makanan viral. Dominasi media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadikan tren makanan viral sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, terutama kalangan muda. Konten kuliner berupa video singkat dan ulangan menarik dapat membuat suatu makanan dengan cepat menjadi populer. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kuliner melalui inovasi produk, pengemasan yang lebih menarik, serta kerjasama dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi. Namun pelaku juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya akses teknologi, dan pemahaman tentang algoritma media sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi digital yang tepat agar usaha lokal mampu memaksimalkan tren makanan viral dan meningkatkan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi kreatif. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pasar lokal. Pasar lokal makanan praktis terutama terdiri dari konsumen dengan gaya hidup sibuk, keterampilan memasak rendah, dan kebutuhan tinggi akan solusi makanan cepat. Kelompok seperti pekerja penuh waktu dan keluarga dengan 2 orang tua bekerja menunjukkan intensi beli yang lebih tinggi terhadap makanan praktis. Karena itu strategi pemasaran perlu difokuskan pada aspek kemudahan, efisiensi waktu, dan kenyamanan untuk menarik serta mempertahankan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu adaptasi bisnis. Fenomena makanan viral mendorong perubahan perilaku konsumsi yang cepat, terutama melalui pengaruh media sosial seperti TikTok dan Instagram. Pelaku usaha lokal yang mampu beradaptasi dengan inovasi produk, desain kemasan menarik, dan pemanfaatan promosi digital dapat memasuki peluang pasar baru. Keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada fleksibilitas bisnis, pemahaman terhadap pelaku Gen Z, serta kemampuan membangun identitas merek dan autentik. Yang ketiga yaitu strategi distribusi. Distribusi menjadi elemen penting yang menghubungkan promosi dengan keputusan pembelian. Dalam pasar tradisional Indonesia, iklan sering kurang efektif tanpa kehadiran fisik produk sehingga peran salesman menjadi lebih dominan sebagai penyampai informasi dan pembangun kepercayaan. Intensitas distribusi secara langsung memperkuat pengaruh iklan dan salesman, namun tantangan seperti infrastruktur logistik yang terbatas sering menghambat efektivitasnya. Yang selanjutnya, 2.4 meningkatkan daya saing. Daya saing produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan promosi, tetapi juga oleh efektivitas distribusi serta kemampuan salesman dalam menjembatani produsen dan konsumen. Distribusi yang merata, cepat, dan responsif menjadi pembeda utama di wilayah dengan logistik yang belum optimal. Dengan dukungan teknologi dan penguatan kapasitas salesman, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang terakhir, hubungan antar variabel. Perubahan gaya hidup urban dan
Meningkatnya kesibukan mendorong permintaan terhadap makanan praktis seperti frozen food, perkembangan teknologi pengolahan, cold chain, dan distribusi digital memperluas peluang usaha untuk berinovasi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Keterkaitan antara pasar lokal, adaptasi bisnis, dan strategi distribusi berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Yang ketiga yaitu implementasi strategi atau analisis 5W1H. Yang pertama yaitu apa distribusi frozen food melalui retail, reseller, dan e-commerce. Yang kedua, mengapa menjamin ketersediaan produk dan efektivitas promosi penjualan. Yang ketiga, siapa targetnya pekerja, keluarga sibuk, dan generasi muda yang mau praktis. Yang keempat, di mana fokus distribusi di pasar lokal dan daerah sekitar, terutama wilayah Solo dan Solo Raya. Bagaimana menggunakan cold chain system, kolaborasi logistik, dan penjualan digital. Yang terakhir, kapan penelitian dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, persiapan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi strategi. Kelebihan mudah diakses melalui berbagai platform digital, produk higienis tahan lama dan sesuai gaya hidup, promosi digital meningkatkan jangkauan pasar, kekurangan akses produk terbatas di daerah terpencil, harga masih relatif tinggi bagi konsumen berpendapatan rendah, kurangnya variasi produk sesuai budaya lokal. Efektivitas strategi ini memberdayakan pelaku lokal, terutama ibu rumah tangga, meningkatkan pendapatan dan daya saing ekonomi kreatif. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan adaptasi bisnis dan distribusi produk berperan penting dalam peningkatan daya saing. Sinergi inovasi produk plus distribusi efektif sangat memperluas pangsa pasar dan penguatan merek. Pemanfaatan teknologi dan media digital menjadi kunci keberhasilan usaha frozen food lokal. Penutup, pelaku usaha perlu terus berinovasi dan memperkuat jaringan distribusi. Pemerintah dan lembaga UMKM diharapkan memberi pelatihan serta dukungan teknologi. Yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat fokus pada efektivitas adaptasi digital dan inovasi distribusi terhadap kinerja finansial usaha. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.